Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengungkap rahasia surat Al-Fatihah, sebuah surat yang menjadi intisari Al-Quran. Siapakah kaum yang dimurkai Allah dan kaum yang tersesat seperti yang disebut dalam Al-Fatihah? Ya, di Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Pemirsa, setiap kali menunaikan sholat, kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Namun, tahukah kita betapa agung makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini? Inilah surat yang menjadi intisari Al-Quran. Dan inilah firman Allah yang tidak pernah diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi ada yang berpendapat Al-Fatihah diturunkan di Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dan At-Tabarani dari Mujahid dan Abu Hurairah. Hadisnya berbunyi, menangislah iblis ketika diturunkan Al-Fatihah di Madinah. Namun ada pendapat lain yang menggabungkan keduanya. Surat Al-Fatihah diturunkan 2 kali di Mekah dan Madinah. Inilah surat yang pertama diturunkan secara lengkap sebanyak 7 ayat. Al-Fatihah yang artinya pembukaan disebut Umul Quran atau Umul Kitab yang bermakna induk dari semua isi Al-Quran atau intisari dari kandungan Al-Quran. Tema besar Al-Quran yang berisi keimanan, ibadah, kabar gembira bagi orang beriman, dan ancaman bagi orang-orang kafir, serta kisah orang-orang taat kepada Allah dan orang-orang yang ingkar terangkum dalam surat Al-Fatihah. Menurut Al-Qurtubi, Al-Fatihah memiliki 12 nama. Selain sebagai umum Quran, Al-Fatihah juga memiliki nama-nama lain seperti Al-Matsani, artinya Al-Fatihah dibaca terus berulang-ulang dalam sholat. Al-Fatihah juga bernama Asy-Syifa, artinya penyembuh. Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Tidak sah sholatnya jika tidak membaca Al-Fatihah, sebagaimana sabda Rasulullah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Karena itu, Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Sholah. Setelah menunaikan sholat fardu, kita disunahkan untuk membaca Al-Fatihah. Dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'allah, Rasulullah pernah berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah As-Sab'ul Matsani serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniai kepadaku. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Basmalah menurut Imam Hanafi dan Imam Malik bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Namun menurut Imam Hanafi, basmalah tetap dibaca sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, tapi dengan suara tidak nyaring. Berbeda dengan Imam Malik yang tidak membacanya sama sekali. Sementara Imam Hambali berpendapat lain, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, namun saat sholat berjamaah, imam tidak membacanya secara nyaring, sama pendapatnya dengan Imam Hanafi.
Imam Syafi'i berpendapat sama dengan Imam Hambali. Basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang menghitung Al-Fatihah dengan 7 ayat dan menghitung basmalah sebagai 1 ayat daripadanya. Meski demikian, pendapat para ulama mazhab ini tak perlu dipertentangkan, karenanya semua memiliki dasar dalilnya. Dan memilih salah satu pendapat tak menjadikan kita berada dalam kesesatan. Insya Allah. Berbagai fadilah dan keutamaan membaca Al-Fatihah banyak diulas dalam berbagai hadis. Meskipun menurut para ahli hadis, sebagian besar termasuk kategori hadis doif atau lemah. Sebagian lagi bahkan termasuk hadis maudhu atau palsu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, "Pada malam Isra, aku berhenti di bawah aras. Aku melihat ke atasku dan kulihat 2 papan bergantung terbuat dari mutiara dan yakut. Pada papan yang satu tertulis Al-Fatihah dan pada papan satu lagi seluruh Al-Quran. Aku berkata, Tuhanku, muliakanlah umatku dengan 2 papan ini. Tuhan yang maha tinggi berfirman, aku sudah memuliakan kamu dan umatmu dengan keduanya. Aku berkata, apa pahala yang membaca Al-Fatihah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang membaca 7 ayat itu 1 kali, aku haramkan baginya 7 pintu jahanam. Aku berkata, Tuhanku, apa pahala orang yang membaca Al-Quran 1 kali? Allah berfirman, ya Muhammad, untuk setiap huruf aku berikan padanya 1 pohon di surga. Bacaan Al-Fatihah juga bisa dijadikan obat atau ruqyah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Rasulullah bersabda, Al-Fatihah itu obat dari segala penyakit kecuali kematian. Beberapa sahabat mempraktekkan bacaan Al-Fatihah untuk mengobati orang yang menderita penyakit gila dan orang terkena sengatan ular. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Saat para sahabat mengisahkan pengalamannya mengobati penyakit dengan Al-Fatihah, Rasulullah pun berkata, tidak ada jampi-jampi yang diperbolehkan secara syariat kecuali membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini biasa diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebelum mengerjakan setiap urusan, bacalah basmalah agar Allah memberi kemudahan dan keberkahan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi bersabda, setiap sesuatu yang tidak dimuliakan dengan basmalah, ia akan terputus. Terputus yang dimaksud hadis ini, Allah mencabut kebaikan dan keberkahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah. Allah lah yang menjadi pencipta dan sumber segala nikmat di alam semesta ini. Kata Rob tidak hanya bermakna menguasai, juga mengatur dan menumbuhkan. Lihatlah, keteraturan alam semesta ini merupakan wujud kekuasaan Allah. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Setiap benda angkasa memiliki keseimbangan. Masing-masing benda tidak akan melampaui garis edarnya yang telah ditetapkan oleh penguasa alam semesta ini. Subhanallah. Kekuasaan Allah ini sesungguhnya menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Allah membuat keseimbangan dalam struktur tata surya. Tanpa keseimbangan antara gaya sentrifugal planet yang dilawan gaya gravitasi, benda langit akan terlontar jauh. Keseimbangan di antara dua gaya ini menghasilkan jalur orbit tempat planet dan benda angkasa lain mengitari matahari. Diperkirakan alam semesta ini terdiri dari 200 miliar galaksi. Setiap galaksi terdiri dari miliaran bintang. Dan sebagian besar bintang ini memiliki planet yang bergerak sesuai garis edarnya. Semua orbit telah ditetapkan dengan perhitungan yang sangat teliti dan cermat. Inilah keteraturan alam semesta. Belum cukup, perhatikanlah tanda-tanda lain di muka bumi. Bagaimana Allah menciptakan bumi dan gunung? Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naba.
Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dalam penelitian geologi, gunung muncul pada pertemuan lempengan-lempengan bumi yang saling menekan dan mendekat, seolah-olah saling mengikat. Munculnya pegunungan pada kerak bumi ternyata untuk mencegah pengaruh aktivitas magma di pusat bumi, sehingga tidak mencapai permukaan dan menghancurkan kerak bumi. Inilah yang dimaksud pasak, yang berfungsi untuk mengikat bumi dari pengaruh magma. Fenomena alam lainnya bisa kita buktikan dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bagaimana Allah menjadikan air laut bertemu tapi tidak bercampur? Ternyata inilah peristiwa yang disebut tegangan permukaan seperti yang terjadi di Laut Tengah, Samudra Atlantik, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Sesungguhnya begitu banyak keteraturan yang Allah ciptakan di alam semesta ini sebagaimana bukti kekuasaan dan kasih sayangnya. Apakah kita masih kufur dengan kekuasaannya? Mungkin kita sering tak sadar bagaimana Allah membuat keteraturan dalam tubuh kita. Bagaimana organ-organ tubuh bekerja secara sempurna tanpa kita perintah sama sekali. Setiap 60 detik, kita kehilangan 300 juta sel. Namun Allah menggantinya dengan triliunan sel yang terbentuk dalam tubuh kita setiap harinya. Sadarkah kita? Saat kita menghirup udara, ratusan mikroba yang berada dalam udara ikut terhirup. Namun sekresi lendir hidung menahan dan menyapu semua mikroorganisme yang masuk melalui sistem pernafasan kita. Bulu halus di permukaan sel saluran pernafasan ikut menahan mikroba yang biasanya menimbulkan refleks batuk dan bersin. Mikroba yang lolos dari jebakan ini akan ditelan oleh fagosit, kemudian dibuang oleh tubuh. Sedangkan mikroba yang masuk melalui makanan akan bertempur dengan asam lambung. Dan yang berhasil lolos akan kembali dihajar oleh enzim pencernaan dalam usus halus. Siapakah yang mengatur semua ini? Hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengatur. Inilah wujud kasih sayang Allah pada makhluknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ini sering diartikan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang tercurah untuk semua ciptaannya. Sedangkan Ar-Rahim bermakna khusus, nikmat Allah yang dilimpahkan untuk orang-orang mukmin. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini menegaskan keimanan kita terhadap hari akhir. Setiap amal perbuatan kita akan diperhitungkan pada Yaumul Hisab. Pada hari itu, manusia akan dipisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Setelah kita menyerahkan seluruh penghambaan kita kepada Allah, kita baru berhak untuk meminta pertolongannya. Dan ingatlah, Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Agama Islam dibangun di atas pondasi tauhid, sehingga umat Islam pada awal penyebarannya mampu bertahan melawan penderitaan dan penyiksaan. Dengan keyakinan tauhid inilah, musuh-musuh Islam akhirnya hancur meskipun jumlah mereka lebih banyak. Sebagaimana janji Allah, kebenaran akan tegak dan kebatilan akan hancur. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Berkat pertolongan Allah, pengikut agama tauhid ini yang awalnya sedikit bertambah banyak hingga menyebar ke berbagai pelosok dunia. Pemeluk agama Islam yang berjumlah sekitar 1,6 miliar diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar orang pada tahun 2030 dan mampu menyalip jumlah umat Kristiani yang saat ini sekitar 2,1 miliar.
Inilah hasil survei yang dirilis Pew Research Center Forum on Religion and Public pada tahun 2010. Menurut lembaga yang bermarkas di Amerika Serikat ini, pertumbuhan agama Islam 2 kali lebih pesat dibanding agama lain dengan pertumbuhan sekitar 35% atau rata-rata 1,5%. Sedangkan agama lain hanya 0,7%. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan kebenaran seperti yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Shiratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Mereka adalah seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Mereka yang dianugerahi nikmat Allah adalah para nabi, orang-orang yang sidik, benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Merekalah sesungguhnya yang hidupnya paling nikmat, dipenuhi karunia Allah. Kenikmatan bukan karena harta dan tahta, tapi kenikmatan memperoleh hidayah Allah dan istiqomah di jalannya. Kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh banyak dibahas dalam Al-Quran sebagai teladan bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengisahkan perjuangan para nabi ulul azmi, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad. Mereka adalah nabi-nabi mendapat kedudukan utama di sisi Allah karena kesabaran dan keteguhan menegakkan agama tauhid. Teladan keadilan juga ditunjukkan oleh para nabi yang dianugerahi Allah kekuasaan sebagai raja seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Atau kita bisa belajar dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang mendapat pujian Allah sebagai orang sabar. Sesungguhnya kau dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat pada Tuhannya. Nabi Ayub diuji dengan ujian yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun, tetapi ia tetap sabar dan terus-menerus bertaubat. Nabi Ayub menderita penyakit kulit kronis bertahun-tahun, sehingga ditinggalkan oleh para sahabatnya. Kemudian Allah menganugerahinya kesembuhan. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 42, hatamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Setelah Nabi Ayub mandi dan minum dari air itu, seketika penyakitnya hilang. Kemudian Allah mengembalikan kepadanya keluarganya, hartanya, dan kenikmatan lainnya. Inilah balasan bagi orang yang sabar. Nabi Ayub memiliki garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah putra Ais, saudara kembar Nabi Yakub alaihissalam, yang merupakan putra Nabi Ishak dari istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Jejak Nabi Ayub bisa ditemui di desa Eyüp Peygamber, sekitar 20 km dari Urfa, Turki. Di kawasan ini terdapat gua tempat Nabi Ayub diasingkan selama 7 tahun karena menderita penyakit kulit. Juga terdapat sumur tempat Nabi Ayub mandi sehingga penyakitnya sembuh. Air dari sumur Nabi Ayub ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Gua dan sumur Nabi Ayub konon pertama kali ditemukan oleh Uskup Nona pada tahun 460 Masehi. Dan sekarang di kawasan ini dibangun Hazreti Eyüp Peygamber Sabir Makami atau Monumen Kesabaran Nabi Ayub. Di kawasan yang juga terdapat makam Nabi Ayub dan istrinya Rahime kini banyak diziarahi, tidak hanya oleh umat Islam, juga umat Yahudi dan Kristiani. Karena kisah Nabi Ayub diceritakan juga dalam kitab Bible. Inilah salah satu teladan orang soleh yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup kita.
Dan sejatinya masih banyak kisah penuh hikmah yang dipaparkan dalam Al-Quran. Saat membaca Al-Fatihah, kita memohon petunjuk untuk intiqomah dalam jalan kebenaran dan hindarkan dari jalan orang yang dimurkai Allah dan jalan orang-orang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dimurkai Allah menurut para ahli tafsir, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dalam sejarah, kaum Yahudi mengetahui kedatangan Nabi Muhammad pada akhir zaman sebagai penutup para nabi, seperti yang tertera dalam kitab Taurat. Namun, mereka mengingkarinya. Ka'ab bin Asad, pemimpin Yahudi Bani Quraizah, pernah berkata saat dikepung oleh pasukan Islam karena melanggar piagam Madinah. Demi Allah, sungguh telah jelas bagi kalian semua bahwa dia adalah Rasul yang diutus. Dan dialah yang sesungguhnya yang kalian jumpai dalam kitab kalian. Namun orang-orang Yahudi tetap tak mau beriman. Bahkan mereka berkhianat. Berbagai pengkhianatan bangsa Yahudi tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah. Masih ingat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana ulah kaum Bani Israel setelah dibebaskan dari penindasan dan pengejaran Fir'aun? Saat ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk menerima wahyu di Bukit Tur Sina, kaum Bani Israel yang disebut bangsa Yahudi ini kembali menyekutukan Allah dengan menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Sifat-sifat bangsa Yahudi ini banyak digambarkan dalam Al-Quran. Mereka mempermainkan agamanya, menjadikan Alkitab hanya sebagai lambang dan kebanggaan saja. Mereka biasa merubah kitab sucinya, bahkan mendustakan serta membunuh para nabinya. Mereka juga suka berkhianat dan melanggar aturan, sangat takut mati, dan bergelimang dengan rimba. Kelicikan kaum Yahudi ini bisa kita saksikan pada perilaku bangsa Israel yang saat ini menindas dan menjajah Palestina. Mereka berambisi menjadi penguasa dunia dengan menghalalkan segala cara. Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Karena itulah mereka digolongkan sebagai bangsa yang dimurkai Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan kaum yang memiliki sifat-sifat seperti orang-orang Yahudi. Dan kita pun selalu berdoa dalam Al-Fatihah agar tidak termasuk golongan orang yang sesat. Menurut ulama tafsir, yang dimaksud orang yang sesat itu adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka mempertuhankan Al-Masih, putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sebagaimana wasiat Rasulullah yang disampaikan pada saat Haji Wada. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang selamanya kamu tidak akan sesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan memahami makna Al-Fatihah, makin bertambah keimanan kita dan terus istiqomah berada di jalan yang lurus. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.